Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 113 sampai 120. Demikianlah bunyinya. Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Tauratmu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga, kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Mazmur 119 ayat 113 sampai 120 menggambarkan ketegangan batin antara kasih terhadap firman Allah dan kebencian terhadap segala bentuk kebimbangan rohani. Ayat pembuka, yaitu ayat 113, dituliskan, orang yang bimbang hati kubenci tetapi Tauratmu kucintai, menunjukkan adanya pilihan moral yang tajam antara kesetiaan dan kompromi. Pemazmur menegaskan komitmennya kepada Allah di tengah lingkungan yang tidak setia. Secara biblika, bagian ini menyoroti dua realitas, keberanian untuk menolak kejahatan dan kebergantungan penuh kepada Allah sebagai pelindung. Seperti yang ditulis dalam ayat 114, Engkaulah persembunyian dan perisaiku. Bagian ini menampilkan iman yang kokoh, yang tidak digerakkan oleh situasi, tetapi berakar pada kasih dan kepercayaan terhadap firman Allah yang tetap. Menurut Matthew Henry, pemazmur menekankan pentingnya kebulatan hati, undivided heart, dalam mengasihi Allah. Henry menulis bahwa orang yang bimbang hatinya adalah mereka yang berusaha melayani dua tuan, Allah dan dunia. Ia menafsirkan ayat 113 sampai 115 sebagai seruan untuk kemurnian motivasi rohani. Sebab kasih yang sejati kepada firman Tuhan menuntut kesetiaan tanpa kompromi. Dalam tafsirnya, Matthew Henry melihat doa pemazmur sebagai bentuk pertobatan yang mendalam, di mana ia memohon agar dijauhkan dari pengaruh orang fasik dan tetap teguh dalam kebenaran. Firman Tuhan bagi Matthew Henry adalah pelindung moral yang menjaga hati dari keraguan dan dosa. Ketaatan bukanlah hasil dari tekanan eksternal, melainkan lahir dari hati yang murni dan percaya kepada Tuhan. Sedangkan Charles Spurgeon di dalam bukunya The Treasury of David menafsirkan bagian ini dengan nuansa pertempuran spiritual. Spurgeon menulis bahwa pemazmur adalah seorang prajurit yang berperisai firman Tuhan di tengah panah keraguan dan kejahatan. Bagi Spurgeon, ayat 114 yang demikian bunyinya, Engkaulah persembunyian dan perisaiku, adalah gambaran iman yang aktif dan defensif. Firman Tuhan bukan hanya penghiburan, tetapi juga perlindungan terhadap serangan spiritual, ketakutan, dan tekanan dunia. Spurgeon juga menyoroti ayat 115, Menjauhlah daripadaku, hai orang-orang jahat. Sebab keputusan moral seseorang, khususnya orang percaya, yang berani memisahkan diri dari pengaruh yang menyesatkan, dan itu menyebutkan sebagai sikap kebaktian yang praktis, bukan hanya percaya dalam hati, tetapi juga berani hidup berbeda dari dunia demi kesetiaan kepada Allah. R.C. Sproul menekankan aspek holy fear, ketakutan kudus, dalam bagian ini, terutama pada ayat 119 sampai 120. Dalam bukunya The Holiness of God, Sproul menjelaskan bahwa rasa gentar terhadap Allah bukanlah ketakutan destruktif, melainkan kesadaran akan keagungan dan kekudusannya. Menurut pemazmur sedang mengalami kegentaran eksistensial karena memahami bahwa Allah tidak hanya kasih,
tetapi juga adil dan kudus. Firman Allah mengungkapkan standar moral yang mutlak, dan mereka yang menolak firman Tuhan akan disingkirkan seperti sampah dunia. Demikian dibandingkan dengan ayat 119. Bagi Sproul, ketaatan kepada firman Tuhan lahir dari kesadaran bahwa Allah yang berbicara dalam firman-Nya adalah Allah yang kudus, yang menuntut hidup yang suci dari umat-Nya. Kita perhatikan semua penjelasan dari para teolog reform tersebut dan memberikan pengertian secara menyeluruh bahwa dari ayat 115 sampai 118 menggambarkan panggilan untuk hidup kudus melalui pemisahan dari kejahatan. Pemisahan ini sebagai bentuk perlindungan moral. Menjauhi orang fasik berarti menjaga hati dari pengaruh dosa. Ketaatan sejati tidak mungkin tanpa keberanian untuk menolak kompromi. Pemisahan ini adalah konsekuensi logis dari kesadaran akan kekudusan Allah. Firman Allah tidak hanya menuntun orang percaya kepada kebenaran, tetapi juga mengarahkan mereka menjauh dari kebohongan dan ketidaktaatan. Dengan demikian, pemisahan bukanlah bentuk eksklusivitas, melainkan ekspresi kesetiaan kepada Allah yang kudus. Pemazmur berdoa agar ditopang oleh firman Tuhan dan tidak dipermalukan dalam pengharapannya. Doa ini sebagai ekspresi kebergantungan penuh pada janji Allah. Pengharapan di dalam firman Tuhan menghasilkan kekuatan untuk menanggung penderitaan dan godaan. Penghiburan sejati hanya mungkin bila disertai rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Pada ayat 120 dituliskan, bulu romaku berdiri karena takut kepadamu, dan aku takut kepada hukum-hukummu. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara kasih dan hormat. Orang benar tidak hanya mengasihi firman Tuhan, tetapi juga gentar dan gemetar di hadapan otoritasnya. Ketakutan kudus ini menjadi dasar ketaatan yang sejati. Kalau kita perhatikan secara teologis, saudara kembali membaca ulang Mazmur 119 ayat 113 sampai 120. Maka saudara dan saya akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Kasih terhadap firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari keteguhan iman dan rasa hormat kepada Allah yang kudus. Kemurnian hati sebagai syarat ketaatan, dan firman Tuhan sebagai perisai iman yang melindungi dari dosa. Dimensi kekudusan dan keadilan Allah yang menimbulkan rasa gentar yang kudus. Kehidupan rohani sejati dibangun atas dasar kasih kepada firman Tuhan, keteguhan dalam kebenaran, dan kesadaran mendalam akan kekudusan Allah. Firman Tuhan tidak hanya mengajar, tetapi juga menguduskan dan mengokohkan iman di tengah-tengah dunia. Implementasinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah moralitas yang relatif, tekanan sosial, dan tawaran kompromi, kita harus memiliki hati yang bulat dan iman yang teguh, karena kita menolak hati yang bimbang. Dengan berpaut kepada firman Tuhan sebagai sumber hikmat dan keberanian moral, kita, saya dan saudara, perlu terus-menerus menumbuhkan, memperlengkapi, dan mendidik generasi yang akan datang, yang memiliki ketakutan yang kudus terhadap Allah, bukan takut kepada manusia. Dalam dunia yang semakin permisif dan mudah tergoda kompromi, umat Tuhan harus menjadi saksi yang berani, hidup dalam kebenaran, dengan firman Tuhan sebagai perisai dan pelita hidupnya. Hanya dengan kesetiaan seperti inilah, saya dan saudara di dalam terang Kristus dapat bersinar di tengah kegelapan budaya zaman ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman, bukan hanya mengerti pengajaran dan pembelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita baca, namun kita tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya di tengah dunia yang tidak konsisten. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.